karena penampilannya, anak hijau ini sering diolok-olok. Disinilah baru terlihat bahwa ternyata anak hijau ini memiliki kekuatan sihir yang bisa menggerakkan benda apapun. Ayahnya pun memperlakukan Elva dengan sangat buruk. Bahkan saat sudah beranjak remaja, Elva tidak dimasukkan ke sekolah. Orang tuanya hanya meminta Elva untuk mengantarkan adiknya masuk ke sekolah barunya. Sementara itu, di sini ada orang yang memiliki nasib 180 derajat dibanding Elva. Ia adalah seorang putri bangsawan yang juga akan masuk ke sekolah yang sama dengan adik Elva. Bahkan walaupun ia adalah siswa baru, begitu banyak orang yang menyambutnya dan ingin berteman dengannya. Wanita ini adalah Galinda. Namun perhatian orang kepada Galinda teralihkan saat Elva datang. Dan ayahnya berpesan, apapun yang terjadi jangan pernah melepaskan adiknya yang di kursi roda ini. Perkenalan para profesor yang mengajar di sekolah ini pun dilakukan, dan saat profesor ahli sihir menunjukkan dirinya, semua orang sangat terkagum melihatnya, termasuk dengan Galinda, si wanita pikmi yang langsung caper dengan profesor agar dirinya diajak seminar sihir. Namun di sisi lain, saat Elva bertemu dengan salah satu pengajar di sini, ia sangat kesal karena wanita itu membawa pergi adiknya. Padahal sang ayah sudah berpesan agar adiknya tidak boleh dibawa orang lain. Maka dari itu Elva pun tidak sengaja menggunakan kekuatan sihirnya karena ia terpancing emosi. Semua barang-barang di lapangan ini hancur dan adiknya pun malah merasa malu karena perbuatan kakaknya ini. Namun betapa mengejutkannya, ternyata profesor sihir terbaik di sekolah ini malah terpukau dengan Elva. Bukannya marah, ia malah mengajak Elva untuk masuk ke sekolah ini. Semua orang yang awalnya mengejek Elva kini terpaksa memberi tepuk tangan demi menghargai keputusan profesor. Profesor malah lebih tertarik dengan bakat Elva, sehingga profesor pun ingin melatih Elva agar bakat yang dimiliki oleh Elva tidak sia-sia. Tentu saja Elva menerima semua kesempatan ini karena ia juga ingin menjadi penyihir yang hebat. Namun tentu saja karena memang bentuk Elva ini agak lain, perjalanan di sekolah sihir ini tidak akan mudah. Apalagi Elva dimasukkan ke kamar yang sama dengan wanita tercantik di sekolah. Tinggal di asrama bersama wanita yang pikmi dan centil seperti ini tentu saja sangat tidak cocok dengan Elva yang lebih cuek dengan penampilan. Galinda sebenarnya mendapat kamar pribadi, namun apalah daya, profesor yang memerintahkan Elva masuk bersama Galinda. Saking peliknya Galinda, ia hanya memberikan sudut sempit kepada Elva untuk tidur. Tapi Elva pun tidak mau terima begitu saja. Namun Galinda tetap saja membuat Elva kesal dengan tindakannya. Elva pun malah tidak sengaja mengeluarkan sihirnya dan menghancurkan pintu. Barulah saat malam sebelum tidur mereka merasa dan berpikir kalau mereka sebenarnya sama-sama saling membenci. Dan mulai malam ini mereka pun mendeklarasikan kalau mereka adalah musuh yang saling membenci. Bahkan Galinda menggunakan power yang dimilikinya untuk mengajak satu sekolah membenci Elva. Bahkan saat dosen kambing sedang mengajar, Galinda malah tidak mendengarkannya. Namun terjadi masalah di kelas ini karena muncul tulisan bahwa hewan tidak seharusnya berbicara. Ternyata tulisan itu